waktunya baik. Sudah pada makan belum? Sudah dong, udah pada mandi kan? Sudah pastinya. Sehat-sehat kan? Pada ibadah kali ini, kita akan menyanyikan kasihnya seperti sungai. Yuk, bangkit berdiri dulu yuk. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau muji Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kakak tahu nggak buku yang terindah di dunia ini? Apa ya? Aku tahu. Alkitab ya? Iya. Alkitab itu buku terindah. Yuk adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu Alkitab buku terindah, alangkah baiknya kita berdiri dulu. Yuk, bangkit berdiri. Itulah
kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Mas Apri. Silakan Mas Apri. Halo, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita dan bersama keluarga. Sekarang, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Betapa bersyukur hati kami hari ini yang masih Engkau anugerahi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan tangan pengasihan-Mu. Pada pagi ini kami ingin mendengar anugerah kasih sayang-Mu kepada bangsa-bangsa di dunia, dan berikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dari-Mu selama kami masih ada di dunia ini melalui firman-Mu. Roh Kudus, sirami firman Allah ini dalam hati kami, agar bertumbuh subur dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah Kau urapi, agar firman yang keluar dari dalam mulutnya hanya dari-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca salah satu kisah Alkitab yang akan memberikan contoh kepada kita mengenai arti sebuah pertobatan. Mari kita buka Kitab Yunus. Ayo, Kitab Yunus ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Coba tanya bapak ibunya di mana. Sudah? Ya, ada di Perjanjian Lama, benar sekali. Yuk, mari kita buka Kitab Yunus, pasal 3, ayat 1 sampai dengan 5, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 10. Mari kita membaca firman Tuhan. Bacaan kita diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, adik-adik yang baik, Mas Apri yakin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan membawa Yunus kembali ke tujuan utamanya dengan memakai seekor ikan besar. Nah, hari ini Mas Apri ingin kita belajar lebih dalam tentang sebuah kota tujuan utama Yunus, yaitu kota Niniwe.
Sekarang coba tanya ke papa mama kalian, apakah mereka tahu di mana kota Niniwe berada? Untuk mengetahui lebih banyak, yuk mari kita belajar bersama-sama. Nah, di belakang Mas Apri ini ada sebuah peta yang tadi dibuat oleh teman-teman kalian. Jadi peta ini adalah peta pada saat Yunus akan pergi ke kota Niniwe. Yunus ada waktu itu di pelabuhan yang bernama Yope. Ada di sini. Sedangkan Niniwe ada di sini. Tetapi Yunus pergi mau ke Tarsus. Jauh sekali dari tujuan utama. Nah, mari kita lihat peta lebih detail yang ada di setelah ini. Teman-teman yang baik, mari kita lihat. Ini adalah peta dunia yang kita kenal sekarang. Kita melihat sebuah peta dunia di dataran Timur Tengah. Di sana kita kenal beberapa nama seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Irak, Iran, dan masih banyak lagi negara di sana. Nah, di mana letak kota Niniwe? Sejarah mencatat, sekarang Niniwe berada di sekitaran kota Mosul di negara Irak. Di sana banyak sekali peninggalan sejarah yang mencatat keberadaan kota Niniwe di zaman lampau. Apabila kita melihat peta tersebut di zaman Alkitab, maka terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita melihat perjalanan Yunus yang diminta Tuhan, ternyata dia pergi tempat yang lain, yang sangat jauh, yaitu kota Tarsus. Nah, kota Tarsus ini sekarang kita bisa melihat peninggalan sejarahnya di wilayah negara Spanyol. Dua tujuan yang sangat berlainan arah maupun berlainan juga dengan jaraknya. Pergi ke Niniwe ternyata lebih dekat daripada pergi ke Tarsus. Baik, mari kita kembali ke kota Niniwe. Kota ini adalah kota di mana merupakan ibu kota negara Asyur. Negara Asyur ini adalah negara yang menjajah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang ada di saat itu, dan penjajahan itu kira-kira ada di sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Sehingga bangsa ini tidak disukai oleh bangsa-bangsa lain. Ini adalah salah satu alasan utama dan latar belakang mengapa Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe pada saat itu. Dikatakan di Alkitab, pada saat itu rakyat di Niniwe ada sekitar 120.000 orang. Di sana banyak kekerasan yang terjadi. Juga ada praktek-praktek ilmu hitam. Tetapi di sisi lain, mereka percaya terhadap keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tetap mengasihi mereka dan mengutus Yunus untuk mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai mereka. Tetapi apabila mereka tidak bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, maka Tuhan akan memusnahkan mereka. Setelah Yunus berbicara, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, maka seluruh penduduk kota Niniwe, bahkan sampai rajanya, melakukan pertobatan, dan raja meminta kepada seluruh rakyatnya, bahkan sampai kepada hewan ternaknya, untuk melakukan puasa dan berbalik jalan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan mengampuni dosa mereka dan tidak jadi memusnahkan kota ini. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari penduduk kota Niniwe? Pertama, adik-adik, apabila kita diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, teman-teman kita, apabila kita bersalah atau melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita harus mau berubah. Karena itu juga yang diinginkan Tuhan melalui mereka, agar perjalanan hidup kita semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Jadi, adik-adik, sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, Mas Apri mengajak kepada kita semua untuk selalu mau mendengarkan saran, teguran, bahkan kritik yang diberikan kepada kita, agar kita bisa hidup semakin baik setiap hari dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, banyak hal yang kami sering tidak seturut dan sekehendak dengan jalan Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan banyak teman, sahabat, orang tua yang mengasihi kami dengan menegur, memberikan saran, dan kami ingin berubah semakin hari semakin baik. Berikan kami kelembutan hati agar kami bisa menerima segala masukan yang baik, dan seperti penduduk kota Niniwe yang segera bertobat, dan Tuhan mengampuni dosa mereka dan kami juga. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pengakuan percaya dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Teman-teman, kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, persembahan ini bisa ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan kepada pengurus kelompok. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Beri Syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati untuk persembahan ini menjadi berkat. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Tuhan Yesus pemerintah kami, Tuhan Yesus, agar Tuhan beri hikmat Tuhan Yesus, terutama untuk Pak Presiden, Tuhan Yesus, Pak Wakil Presiden, dan gubernur lainnya, dan Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan Yesus, COVID Tuhan Yesus yang Indonesia sangat naik Tuhan Yesus, kasus COVID-nya sangat bertambah, dan berkatilah Tuhan Yesus, vaksin Tuhan Yesus yang akan diserahkan kepada masyarakat Tuhan Yesus, agar Tuhan beri hikmat ke masyarakatnya, agar tidak menolak Tuhan Yesus, karena vaksin itu bagus Tuhan Yesus buat kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus gereja ini Tuhan Yesus,
pendeta, majelis, pengurus kelompok, guru sekolah minggu, agar bisa mengurus dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus untuk orang-orang terdekat kami Tuhan Yesus, seperti orang tua, teman, agar Tuhan melindungi Tuhan Yesus dari pandemi ini, dari bencana lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah Tuhan Yesus negara ini Tuhan Yesus agar jauh dari bencana Tuhan Yesus, dan berkatilah Tuhan Yesus yang di Kalimantan terjadi banjir dan ada juga yang ada gempa Tuhan Yesus. Berkati keluarga yang sedang mengalami bencana Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas doa ini Tuhan Yesus, dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah pada kali ini, kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu Mencari Damai. Gunung tinggi naik, mencari damai. Lembah kurang turun, mencari damai. Namun akhirnya jua, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi naik, mencari damai. Ke lembah jurang turun, mencari damai. Namun akhirnya jua, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah, berkat kasih sayang Tuhan, Allah semesta alam, dalam putranya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, melingkupi kita, menyertai perjalanan hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang
ibadah sekolah minggu hari ini sudah berakhir dan juga kita harus saling berdamai bersama kakak dan adik, teman-teman juga, dan juga jangan lupa aktivitasnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.